Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama yang biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk di video mata kuliah kimia pangan pertemuan kedua ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai karbohidrat yang sederhananya dulu. Untuk karbohidrat yang kompleks akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, itu kira-kira isi dari video kali ini. Pertama, saya akan mulai dari definisi karbohidrat itu sendiri. Jadi, apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah suatu molekul yang utamanya tersusun dari molekul karbon atau C dan hidrat H2O sehingga digabung menjadi karbohidrat atau dalam bahasa Inggris carbohydrates. Karbohidrat itu merupakan suatu biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam ini. Dan karbohidrat juga dapat disintesis dari CO2 dan juga H2O melalui proses fotosintesis yang hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan saja. Karbohidrat itu dikenal juga sebagai sakarida. Ini berasal dari kata sakaron bahasa Yunani yang artinya adalah gula. Karena jadi bisa dibilang karbohidrat ini adalah senyawa gula. Karbohidrat itu juga merupakan suatu bahan makanan utama di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Oke, itu kira-kira definisi dari karbohidrat dan juga info-info trivia lainnya mengenai karbohidrat itu sendiri. Next adalah peranan karbohidrat. Utamanya dalam tubuh kita, apa saja sih? Ada 4 yang utama, yaitu sebagai sumber energi untuk proses metabolisme bagi semua makhluk hidup. Jadi energi terutama dalam metabolisme itu butuh energi dan sumbernya itu dari karbohidrat ini yang utama. Lalu ini juga karbohidrat sebagai sumber karbon untuk sintesis biomolekul lain. Jadi, biomolekul-biomolekul yang lainnya itu dapat disintesis dari karbon. Karbon itu didapat dari karbohidrat. Lalu yang ketiga, sebagai cadangan atau simpanan energi. Sama seperti lemak, sebagainya fungsi utama lemak kan sebagai cadangan energi. Tapi apabila lemaknya sudah habis, maka karbohidrat dapat juga digunakan sebagai cadangan energi tersebut. Oke? Yang terakhir, sebagai bagian dari kerangka struktural pembentuk DNA dan RNA. Ini K ya, maaf. Bukan struktural, tapi struktural, pakai K. Jadi sebagai pembentuk DNA dan RNA untuk informasi genetik dalam tubuh makhluk hidup. Oke? Next, klasifikasi karbohidrat. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa berdasarkan kompleksitasnya atau kerumitannya, itu karbohidrat dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah monosakarida, yang menjadi fokus di video kali ini, yaitu adalah suatu karbohidrat tunggal, yang tidak dapat dihidrolisis menjadi lebih sederhana karena sudah merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Berikutnya adalah oligosakarida, di mana oligosakarida itu adalah suatu karbohidrat yang mengandung 2-10 unit monosakarida. Dan terakhir yang paling kompleks adalah polisakarida, yaitu suatu karbohidrat yang mengandung lebih dari 10 unit monosakarida. Oke, ini akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang saya fokusnya di monosakarida yang di bold ini. Oke, next. Monosakarida. Jadi monosakarida adalah suatu karbohidrat yang merupakan juga senyawa gula paling sederhana, sudah tidak bisa dihidrolisis atau dipecah menjadi lebih sederhana lagi. Monosakarida ini memiliki rumus molekul CH2ON gitu ya. Dan di alam umumnya terdapat dalam konformasi D atau dextro. Dalam bahasa Yunani ini artinya kanan gitu. Jadi ini mungkin sudah dibahas juga di materi kimia organik ya. Ada senyawa dextro, ada senyawa levo atau L. Dextro yang arahnya itu ke kanan, stereokimianya. Levo itu yang arah konformasinya ke kiri dalam stereokimianya. Dan untuk monosakarida ini, kebanyakan bentuknya adalah D ini, dextro. Monosakarida terdapat dalam 2 bentuk utama yaitu aldosa, itu jika mengandung gugus aldehid atau CHO. Dan yang kedua adalah ketosa, itu jika mengandung gugus keton atau gugus CO ini. Contohnya, untuk aldosa, contohnya adalah senyawa gliseraldehid. Strukturnya seperti ini, ada dalam bentuk D gliseraldehid, ada yang bentuk L gliseraldehid. Cuma yang paling banyak di alam adalah dalam bentuk konformasi D ini. Jadi maksudnya D ini didapat dari apabila OH di C alfa itu ada di sebelah kanan.
Sehingga dia konformasinya lebih ke arah kanan gitu, ke arah jarum jam ini. Jadi CHO, CHOH, OH-nya di kanan, CHOH, CH2OH. Jadi ini lebih ke arah ke kanan. Kalau yang L, CHO, CHOH, OH-nya di kiri dan CH2OH-nya di kanan. Jadi ini konformasinya karena C alfanya itu OH-nya di kiri, lebih ke arah kiri. Oke? Yang lebih banyak di alam itu adalah konformasi D ini, D gliseraldehid. Oke? Next, untuk yang ketosa, contohnya adalah dihidroksiaseton. Ini merupakan bentuk proyeksi Fischer ya, atau proyeksi tulang ikan, karena bisa dilihat bentuknya seperti tulang ikan penggambarannya. Jadi ada CH2OH, CO double bond, CH2OH. Karena ada CO-nya ini, makanya masuk ke ketosa atau yang mengandung keton gitu. Yaitu contohnya senyawa dihidroksiaseton ini. Oke? Next, saya lanjut ke sifat fisik dari monosakarida itu sendiri. Jadi, secara bentuk, secara wujudnya, itu wujudnya merupakan padatan kristal yang tidak berwarna, padatan kristal bening gitu. Sama seperti ya gula aja, gitu ya. Dari segi kelarutan, dalam air itu sangat larut karena ada ikatan hidrogennya. Dalam alkohol, dia hanya sedikit larut, sedangkan dalam ether, kloroform, dan benzena, dia tidak larut sama sekali gitu. Dari rasa, rasa monosakarida ini karena memang merupakan senyawa gula, rasanya manis. Dan dari semuanya, dari semua monosakarida, fruktosa yang paling manis rasanya. Oke. Next. Monosakarida yang paling banyak terdapat di alam adalah tiga ini. D-glukosa, D-galaktosa, dan D-fruktosa. D-glukosa dan D-galaktosa kalau dilihat itu hampir sama strukturnya. Bedanya adalah di posisi OH-nya di sini. Jadi ini dua-duanya masih D ya, karena C alfanya itu OH-nya ada di kanan. Tapi yang membedakan, glukosa OH-nya ada di kanan, kiri, kanan, kanan. Sedangkan kalau galaktosa ada di kanan, kiri, kiri, kanan. Beda di sini yang keempat ini. COH-nya kalau yang D-glukosa di kanan, kalau yang galaktosa COH-nya di kiri. Merupakan termasuk dalam D-aldoheksosa, aldosa karena ada CHO atau gugus aldehidnya. Sedangkan kalau D-fruktosa seperti ini ada CH2OH, ada CO, lalu ada di sini masuknya ke D juga ya, karena ini ada di kanan. Jadi O-nya di kanan, jadi COH, CHOH, 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 dan CH2OH. D-fruktosa masuk ke D-ketoheksosa gitu. Oke. Jadi walaupun ini bedanya cuma di kiri dan kanan saja, tapi itu sangat menentukan terutama dalam sifat dari senyawa-senyawa tersebut. Makanya namanya walaupun cuma beda satu struktur atau posisinya OH saja, itu jadi beda senyawa. Yang satu glukosa, D-glukosa, yang satu D-galaktosa. Oke? Kira-kira seperti itu bedanya. Kalau yang fruktosa masuknya ke ketoheksosa karena ada CO-nya ini CO double bond ini atau gugus ketonnya gitu. Oke? Cukup jelas ya. Lalu, oke, ini yang terakhir, proyeksi Fischer dan struktur Haworth. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, yang namanya proyeksi Fischer adalah proyeksi seperti rangka tulang ikan. Jadi bisa dilihat bentuknya seperti tulang ikan di sini. Untuk yang alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Nah, selain D dan L ada juga alfa dan beta. Alfa dan beta ini kalau dari Fischer nggak terlalu kelihatan ya, karena kalau Fischer kan seperti ini ada CO, COH, ada CHOH, 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 dan CH2OH. Jadi nggak kelihatan dari sini kenapa ini alfa, kenapa ini beta, tapi ini bisa diubah seperti ini. Jadi C double bondnya menjadi CO ke sini double bondnya. Jadi diubah bentuknya menjadi alfa dan beta. Nah, alfa dan beta ini didapat dari struktur Haworth atau struktur sikliknya. Jadi kalau dalam penulisan struktur atau penggambaran struktur secara siklik ini seperti ini, di mana C alfanya, kalau alfa dia OH-nya itu yang ke arah bawah. Jadi bawah, bawah, atas, bawah, CH2OH. Kalau yang beta, struktur OH-nya di C alfa itu ke arah atas. Ini untuk beta. Jadi atas, bawah, CH2OH. Jadi bedanya di situ. Kenapa selain ada D dan L, ada juga alfa dan beta. Itu dilihat dari struktur Haworth-nya atau struktur sikliknya. Oke. Jadi ada yang namanya proyeksi Fischer, proyeksi seperti tulang ikan seperti di sini, dan juga ada struktur Haworth-nya, yaitu struktur sikliknya.
untuk penggambaran atau penggambaran struktur, monosakarida ini. Kira-kira seperti itu, berbagai cara untuk menggambarkan monosakarida secara simpelnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di materi kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.